Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Ratu menggerakkan tangannya perlahan dan kabut hitam muncul di telapak tangannya membentuk benda mirip batu giok. Jika Jiyun tidak pernah hilang, hasilnya tetap tak akan berubah. Gumamnya dengan nada penuh keyakinan, apakah memang ada variabel di Gu Zhenxiang? Pikirnya. Lalu, seorang pengawal masuk dengan tergesa-gesa, membungkuk dalam-dalam sebelum melaporkan, Yang Mulia, kompas dari alam Mogu Empat Dewa sedang mendekat ke arah kita dengan kecepatan tinggi. Kemudian Ratu tersenyum tipis. Dewa kompas biasanya menggunakan tabut, bukan kompas. Dan hanya dunia kuno abadi dan iblis yang memakai benda itu. Dan benar saja, mereka benar-benar datang, lalu penjaga segera diperintahkan untuk bersiap menghentikan mereka. Di sisi lain, Suan King yang duduk di atas tahta, mendengar laporan tersebut dan wajahnya tampak sedikit lebih tenang. Aku pikir aku tak akan pernah mendapat kesempatan untuk membunuh reinkarnasinya, katanya sambil menyeringai tipis. Tapi siapa sangka dia akan datang ke sini dengan sukarela. Di tempat lain, seorang pria memohon penuh harap. Tuan, tolong berikan aku obat mujarab itu. Namun, Xiaoyan pun menolaknya dengan tegas. Tidak, bahan-bahan obat untuk menyempurnakan ramuan ini sangat langka. Hanya ada satu dari masing-masing bahan, dan semua itu sangat sulit didapat. Lalu dengan tekad yang besar, Xiaoyan melangkah ke Taman Lingpudi dalam pagoda Siqian Foi. Waktu telah berlalu, dan tanaman-tanaman obat yang ia tanam sebelumnya kini telah matang. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru memetik tanaman itu, karena semakin lama dibudidayakan, semakin besar efektivitasnya, katanya sambil mengayunkan cangkul besar dengan penuh tenaga. Tanah hitam di depannya hampir tertutup oleh tanaman obat antiinflamasi. Lalu di sekelilingnya, berbagai jenis bahan obat langka yang sulit ditemukan tumbuh dengan subur. Namun, penggunaan energi spiritual 5 elemen yang tinggi di taman ini cukup mengkhawatirkan. Ketika tanaman antiinflamasi mencapai bintang tertentu atau digunakan dalam pertempuran, Zichen Void Spirit Tower biasanya akan menyerap energi tersebut secara otomatis. Dengan begitu, kekhawatiran terkait energi setidaknya bisa sedikit berkurang. Hal ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Karena dengan metode ini, masalah kelangkaan bahan obat dapat teratasi. Meski begitu, Xiaoyan tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu di Zichen Void Spirit Pagoda. Dia membuka matanya perlahan dan mendapati Ye Beijing masih berada di sampingnya. Namun, setelah memeriksa pil di tangannya, Xiaoyan menghela napas. Pil ini tidak ada gunanya, pikirnya. Kemudian Xiaoyan merasa sedikit pusing. Ia kemudian mengambil beberapa ramuan suci dengan efek yang kecil. Ye Beijing yang menerima obat mujarab tersebut, meminumnya seolah-olah sedang menikmati permen manis. Lalu ketika melihat ekspresi puas Ye Beijing, Xiaoyan tiba-tiba teringat pada QQ. Namun, QQ yang imut dan lembut, yang dulu pernah ia peluk, bukan lagi seorang putri ketiga. Dari informasi yang ia kumpulkan sejauh ini, nama asli QQ adalah Su Yue. Su Yue ternyata adalah putra tabib istana Suqian, dan di antara keturunan Su Juantai yang tak terhitung jumlahnya, status Su Yue hanya sedikit lebih rendah daripada Su Wanqing. Xiaoyan pun merasa tidak yakin dengan situasi saat ini, apakah Su Yue telah tiba di Shenxi. Kemudian, saat pikirannya tenggelam dalam pertanyaan itu, cahaya biru tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Cahaya itu berasal dari Su Yuning, sebuah artefak misterius yang ia sembunyikan dengan cepat di balik lengan jubahnya agar tidak terlihat oleh Ye Beijing. Di tengah kebimbangannya, Xiaoyan memejamkan mata lagi dan memasuki alam pikirannya. Dunia dewa kekacauan yang ia masuki ini telah menjadi tempat yang akrab setelah kunjungannya yang berulang kali, dan tidak ada lagi rasa asing seperti dulu. Di kejauhan, Julie berdiri di atas platform batu menunggunya. Tak lama, Liu tiba di tempat yang sama. Ada apa? Tanya Xiaoyan dengan nada tegas, menunjukkan keberaniannya. Julie menatapnya dengan serius. Kerjasama antara kau dan aku sangat penting, ujarnya. Xiaoyan pun mengangguk tanpa ragu. Baiklah, aku setuju.
Bagus, Julie melanjutkan. Izinkan aku menjawab 2 pertanyaan yang kau ajukan sebelumnya. Pertama, kekuatan Dewa Simo kini mulai terbentuk, maka mereka tidak akan mudah dikalahkan. Selain kekuatan Taiksu, ada juga dukungan dari dunia lain. Lalu mata Xiaoyan pun menyipit. Julie melanjutkan, kau pasti sudah tahu sebagian dari mereka seperti para Buddha dari alam misterius surga barat dan prajurit Taiksu yang telah menciptakan lebih dari 10 juta pengikut. Kemudian Xiaoyan pun merenung dalam-dalam. Ia tidak tahu seberapa kuat alam dewa Xiaogu, tetapi jika ingin menang, ia harus mengintegrasikan kekuatan yang cukup besar. Meski ia memiliki kemampuan untuk berkontribusi, ada batas yang tidak bisa ia langkahi. Kau harus memahami apa yang aku maksud, ujarnya dengan nada tegas. Tentang Ratu Taiksu, ada fakta yang membuatnya gelisah. Ratu itu tidak dipenjara, dan dia telah diminta pergi berkali-kali, tetapi ia menolak. Dengan teguh, sang ratu mengatakan bahwa ia akan menunggu seseorang datang untuk menjemputnya secara langsung. Mendengar ini, Xiaoyan Pep mengangkat alisnya sedikit. Nama tabib istana Suqian muncul di pikirannya. Suqian, tidak diragukan lagi, kepergian Taiksu sebelumnya pasti berkaitan dengan orang ini. Namun, bukan hanya itu. Kemunculan Ye Beijing juga memberikan alasan lain untuk kepergian ratu. Meski demikian, kenyataan bahwa sang ratu tetap tidak pergi menunjukkan bahwa ia telah mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi. Bahkan Ye Beijing yang berdiri di samping Xiaoyan, tampaknya menyadari hal ini. Pertarungan ini terasa sia-sia, ujar Xiaoyan dengan suara datar. Meski ia mengikuti Ye Beijing ke tempat ini atas dasar pemikiran spontan, kenyataannya ia memang tidak punya pilihan. Bahkan jika ia tidak datang dengan Ye Beijing, ia tetap akan berakhir di tempat ini. Namun, ada satu hal yang masih membingungkan Xiaoyan. Kemana perginya Zhen Wu? Mengapa ia tidak muncul untuk melindunginya? Sebelumnya, Zhen Wu mengatakan bahwa ia akan hadir saat Xiaoyan membutuhkan bantuannya. Namun, hingga saat ini, kartu terus terkuat milik Xiaoyan, yaitu Zhen Wu, tetap tidak muncul. Namun hal ini tidak membuat Xiaoyan kecewa, tetapi sebaliknya, itu menimbulkan kekhawatiran mendalam. Apakah sesuatu telah terjadi pada Zhen Wu? Ataukah ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang belum ia pahami sepenuhnya? Karena sejauh yang Xiaoyan ketahui, Zhen Wu adalah yang terkuat di antara para dewa dan penjaga. Namun, hingga kini, ia tidak pernah muncul. Jadi apa alasannya? Apakah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada Zhen Wu? Sementara itu, kompas kuno melesat cepat di lautan kehampaan, menggambar pelangi panjang saat mendekati inti Taiksu. Pergerakannya begitu cepat hingga sulit dipercaya. Xiaoyan pun mengamati dengan hati yang penuh kebimbangan. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa menjalani pertempuran ini. Mungkinkah kekuatan alam dewa kuno benar-benar cukup untuk menahannya? Ia pun tidak yakin. Kini, segalanya masih diselimuti ketidakpastian. Suasana tegang terpecah ketika Suqian Tai bertanya, berapa pasukan yang kamu bawa? Jika kami memasukkanmu, maka kami bertiga, jawab Xiaoyan. Keheningan singkat pun terjadi setelah jawaban itu. Akhirnya, Suqian Tai menghela napas, terlalu mudah untuk memasukkan tanda keberanian. Kalau begitu hitung aku. Tapi bukankah kalian hanya berdua? Suqian Tai bertanya lagi dengan skeptis. Bagaimana kalian akan bertarung? Dan jangan remehkan Taiksu. Begitu kekuatannya terbentuk, pengepungan dan penindasan tidak akan mudah. Kau butuh kekuatan besar untuk bisa menandinginya. Setelah beberapa saat merenung, Suqian Tai melanjutkan dengan nada tajam. Bagaimana kita bisa kembali merebut tahta jika kita tidak bersedia mengorbankan sesuatu, bahkan jika itu berarti melawan kerabat kita demi keadilan? Xiaoyan yang mendengarkan hanya tersenyum pahit. Ia tahu betul bahwa kata-kata Suqian Tai bukan hanya retorika. Lalu di dalam diam, keheningannya mengungkapkan pemikiran yang tidak bisa ia sampaikan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa begitu ia mengambil tindakan, ia akan dicap sebagai pengkhianat Taiksu. Bahkan jika ia berhasil kembali ke tahta, bagaimana ia bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan hati jutaan makhluk di Taiksu? Aku tahu ini, katanya akhirnya, suaranya penuh dengan kepasrahan.
tapi tidak ada cara untuk menerobos tanpa pengorbanan. Tataran cita duniawi tingkat kelima, ini pertama kalinya Sioyan mendengar istilah itu. Nama yang asing, tetapi mengandung kekuatan yang tak bisa diremehkan. Jika kau menginginkannya, kau bisa melakukannya. Suara itu terdengar samar, hampir seperti bisikan, tidak ada yang tahu, hanya kau dan aku. Sioyan pun merenung, keberuntungan palsu seringkali menjadi pengalih perhatian. Namun, kekuatan tabib istana, meskipun tersembunyi di balik kerendahan hati, namun diyakini sebagai yang terkuat. Karena menyembunyikan aura dan mengambil tindakan bukanlah hal sulit baginya. Jika kau ingin membangun kembali tahta, lanjut suara itu, kau harus melakukannya tanpa menghancurkannya, tetapi juga tanpa membangun sesuatu yang rapuh. Jika kau tidak bersedia, tidak apa-apa. Namun, tren kekuatan terlalu lemah, dan pertempuran ini akan berakhir dengan kekalahan. Setelah itu, kerjasamaku hanya akan sebatas ini. Nampak keraguan terlihat jelas di wajah tabib istana, seolah mempertimbangkan segala kemungkinan. Namun, Sioyan tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Ia segera berkata, "Kalian berdua optimis tentang bagaimana kita akan bertarung?" Jawaban itu keluar dengan penuh keyakinan, meskipun Sioyan sendiri tidak yakin dari mana kepercayaan itu berasal.